lagi yang saya khawatirkan adalah kadang masyarakat kita yang dibuat suruh berbenturan. Saya lihat nih dari chat ini udah kelihatan nih pro Rusia, pro Ukraina, kan kayak gitu. Kenapa? Di sosial media anak-anak muda ini dimasukkan konten-konten. Nah, saya nggak mengatakan bahwa itu konten dari siapa gitu ya, tapi saya bisa menduga dan ada yang dari 24 Rusia, jam ada juga yang seluruh perbatasan Crimea. Kalau yang dari Ukraina, pokoknya kira-kira yang pengumuman Ukraina ditutup. Nanti ada yang bilang, oh itu hoax loh, itu tahun sekian, tanpa peperangan, tanpa satu peluru meletus. Sehingga membangun Ukraina tidak pernah mengupayakan cara ini total war nih Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bicara soal bawa senjata 64 negara mengecam dan tidak mengakui okupasi Crimea oleh Rusia. Di saat yang bersamaan, para pendukung Viktor Yanukovych yang berada di wilayah timur Ukraina atau disebut Eastern Europe, yang awalnya menjadi hotspot daripada pertempuran, di sana juga menyatakan lepas dari Ukraina, mendirikan negara sendiri yang disebut dengan Republik Demokrasi Luhansk dan Donetsk di region Donbas. Nah, itu kan di wilayah Ukraina. Ketika Petro Poroshenko berhasil mengkonsolidasi kekuatan aparatur militernya, maka yang namanya separatisme kan harus dihadapi. Dan diyakini oleh negara-negara Eropa bahwa Rusia berada di balik gerakan separatisme itu. Itulah kemudian... Yudi, mohon maaf, 1 menit lagi ya, Prof. Itulah kemudian yang menyebabkan adanya OSCE, Organization for Security and Cooperation of Europe. Adanya Ming 1 dan Ming 2. Lalu kemudian Ukraina merasa insecure dengan langkah-langkah militer di balik layar Rusia, sehingga dia kemudian meningkatkan posisinya yang tadinya hanya sekedar ingin menjadi masyarakat ekonomi Eropa, dibawa ke kepemimpinan Presiden Zelensky yang dipilih oleh 74% rakyatnya dalam pemilu yang bersih ya dan diakui oleh dunia, maka Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Nah, ini mungkin yang menyebabkan Rusia tidak suka. Kalau NATO masuk Ukraina, membuat pangkalan militer akan mengganggu strategic defense system, strategic geostrategik ya. Tapi apakah ketidaksukaan itu ya mengharuskan cara-cara invasi, menyerang, mengebom, ya, melibatkan militer? Inilah yang tidak diterima. Oleh karena itu, kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Indonesia, kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tentunya sudah berkonsultasi dengan Republik Indonesia. Sisi Indonesia sangat jelas. I would like to express our highly appreciation to our government of Republic of Indonesia. It would be make you clear, His Excellency Ambassador, that we stand up for Ukraine in favor to condemning Russian aggression to Ukraine. Jadi sikap dan posisi inilah sebagai politik bebas aktif di mana kita tahu Rusia salah dan kita bersama 141 negara lainnya mengecam tindakan agresi militer dan tanpa syarat, unconditionally, immediately withdraw the military operation of Russia from Ukraine. Jadi kira-kira itu alasannya. Dan kalau ditanya, katakan pertanyaan terakhir nih dari Kang Jana, apakah Ukraina akan menyerah? Saya yakin tidak, karena itu adalah aspirasi mereka, keinginan mereka sebagai negara merdeka. Mereka sudah menggunakan slogan merdeka atau mati. Jadi mereka ini bertahan, mereka tidak menyerang, dan mereka ini bukan negara yang menjadi ancaman negara lain. Saya yakin mereka akan bertahan dan dunia internasional tidak akan diam, termasuk juga Indonesia akan memikirkan cara-cara yang terbaik untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Duta Besar tadi. Baik, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih penting adalah bahwa kita benar-benar mendapatkan informasi dari ahlinya ya, dan juga orang yang punya pengalaman first-hand dengan apa yang terjadi di Ukraina dan di Rusia saat ini. Oke, selanjutnya saya ya. Mungkin saya pilih dulu beberapa untuk termin pertama, mungkin sekitar 5 ya. Yang pertama dari Pak Agus Nugroho mengenai implikasi ekonomi dan distribusi logistik terutama untuk Indonesia, bagaimana dampaknya dari kasus Ukraina ini. Mungkin ini lebih diarahkan kepada yang Ekopol, mungkin Prof. Tirta ya Prof, nanti untuk dijawab.
Kemudian yang kedua dari Pak Yaya Ruhiana yang mempertanyakan peran Indonesia itu untuk kemanusiaan sudah sejauh mana. Ini juga pertanyaan yang sama yang diutarakan oleh beberapa kawan lainnya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian masalah Ukraina secara damai, terutama dengan menggunakan mekanisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini mungkin akan saya arahkan kepada duta besar kita ya, yang dari Rusia, Pak Wahid, dan juga duta besar Ukraina untuk Ukraina, Profesor Yudi. Pertanyaan ketiga untuk mendorong proses perdamaian. Kemudian bagaimana caranya agar Indonesia tidak terlihat condong ke salah satu pihak untuk mempertahankan netralitas ya. Ini sungguh sulit ini pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan juga yang diarahkan khusus untuk Profesor Yudi mengenai alasan Ukraina bergabung dengan NATO, apakah karena masyarakat Ukraina melihat tidak ada masa depan kalau mereka bergantung kepada Rusia, gitu ya. Dan kemudian dari Tika Rizal Yudhistira juga pertanyaan kepada Profesor Hik, ya, yang sama ya. Ini dari Ibu Amanda. Ini pertanyaannya. Profesor Hik, saya ingin mendengar respons untuk pertanyaan yang diutarakan oleh Profesor Yudi tadi. Dengan menganalogikan kalau Jawa Barat dideklarasikan merdeka, diakui oleh Australia, apakah kemudian otomatis jadi negara berdaulat? Ini juga pertanyaan yang sama diutarakan oleh beberapa teman lainnya yang membutuhkan elaborasi langsung lebih lanjut lagi dari Profesor Hik mengenai alasan yang bisa menjustifikasi pengakuan Rusia terhadap dua wilayah Ukraina yang kemudian memilih untuk memisahkan diri melalui referendum tadi. Mungkin itu 5 pertanyaan pertama kita. Baik, terima kasih Mbak Kuri ya atas moderasi yang baik sekali. Baik, mungkin saya singkat saja. Kalau tidak salah tadi saya ditanyakan terkait dengan implikasi ekonomi politik internasional gitu ya dengan konflik dengan kejadian ini gitu ya. Sekali lagi di sini saya tidak taking side ya, saya baca ada apa ini forumnya taking side, saya kira tidak demikian. Mungkin hanya karena arrangement saja ya, ada yang bisa datang dan tidak, menolak datang dan tidak, saya kira itu hal yang wajar dalam satu diskusi. Nah, seperti saya sampaikan dalam paparan awal tadi ya, jadi ini memang kalau kita menafikan akar kejadian ini ya, implikasi saja kita melihat bahwa hampir 50% ya, kita juga bisa melihat dari berita-berita ya, saya hanya mengutip saja bahwa hampir 50% pasokan gas Eropa itu ada dari Rusia ya, dan Rusia termasuk eksportir dan migas yang luar biasa, dan kita tahu implikasinya harga minyak sekarang lebih dari $100 per barrel ya, dan ini menjadikan salah satu yang terjadi peningkatan beberapa tahun terakhir. Nah, ini pasti akan berimplikasi kepada semua hal ya, semua hal dan juga terkait dengan kegiatan ya ekspor impor, dan baik dari Asia ke Eropa, Amerika dan lain sebagainya, ini pasti berpengaruh. Kemudian saya lebih tertarik sebenarnya ya, kalau di sini ada juga ekonom, saya kira itu bagus sekali bahwa melihat tentang aspek finansial ya, bagaimana upaya selama ini kalau kita mau pakai kata hegemoni ya, sebenarnya wajar saja negara-negara yang kuat yang menang perang gitu ya, banyak mengatur dia menyediakan public goods dalam hubungan internasional, itu berusaha melakukan pengaturan dalam sistem ekonomi internasional gitu. Nah, ini dengan SWIFT ya, dengan kemudian adanya capital market yang semuanya lebih kepada katakanlah ya ideologi atau ya katakanlah perspektif kapitalisme ya. Ini yang saat ini dikatakanlah leading ya, dominan gitu.
Nah, sedangkan kita juga harus melihat dari aspek lain ya. Satu sisi Rusia punya tawaran juga sebenarnya ya sebagai memiliki ideologi tersendiri ya, memiliki sistem politik ekonomi tersendiri ya. Dan juga di sisi lain mungkin Tiongkok ya atau China juga memiliki sistem tersendiri. Nah, kombinasi yang sebenarnya berbeda. Nah, kita tahu di ujung sebelah sana, artinya di balik satu pendulum yang lain, ada Rusia, katakanlah ada Amerika, Uni Eropa, dan juga ada China. Ini Rusia dan China kan sangat memiliki hubungan yang menurut saya juga tidak bisa kita nafikan begitu saja. Dan keduanya ini memiliki satu sistem politik ekonomi yang berbeda. Walaupun banyak pengamat mengatakan, Tiongkok sekarang lebih kapitalis dari misalnya. Tapi pada kenyataannya dalam titik tertentu, ketika sistem politiknya itu tetap masih menguasai dengan one party dominant gitu ya. Nah, ini kan juga yang terjadi di Rusia. Mungkin tidak persis sama. Nah, ini merupakan bisa jadi upaya untuk menjadikan ya satu titik ini saya agak setuju dengan Mbak Khody tadi sampaikan equilibrium baru ya. Jadi tetapi ya upaya mencari equilibrium baru tidak berarti mengesahkan ya katakanlah tadi kejadian atau serangan atau invasi dari Rusia ke Ukraina. Jadi saya ingin melihat karena ini kita bicara implikasinya, nah kita mungkin bisa berpikir ke arah sana. Nah, ketika penataan kembali tata kelola global ini mungkin akan menemukan titik yang baru gitu ya. Rusia mungkin lebih direspek atau mungkin China lebih nah, sampra kutip ya, zone of possible agreement di antara beberapa pihak yang sekarang sedang berhubungan di level global gitu. Nah, ini sejauh mana nanti akan sangat tergantung ya. Katakanlah kalau di Rusia ketahanan dia ketika diembargo atau disanksi oleh negara-negara Barat, tapi saya juga tadi melihat mungkin juga masih cukup bertahan ya, tetapi saya kira Putin ini memang mungkin bisa juga di luar kalkulasi kita ya tindakan-tindakannya. Tapi kita berharap justru ini Indonesia harus mendorong gitu ya, atau warga dunia harus mendorong bahwa yang sedang bertikai ini sebenarnya jangan sampai mengorbankan nyawa manusia yang lebih besar lagi gitu. Untuk itu harus dihentikan. Mungkin itu saja Mbak Puri sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dilengkapi oleh pembicara yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih Profesor Tirtan. Pertanyaan berikutnya kepada Duta Besar Wahid dan Duta Besar Yudi ya, bagaimana peran Indonesia untuk kemanusiaan dan bagaimana agar Indonesia tidak tergelincir seolah-olah mengambil sikap kepada salah satu pihak yang bertikai kalau itu dianggap kemudian menjadi netralitas politik luar negeri kita. Silakan mungkin Pak Wahid dulu baru Pak Yudi ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya posisi kita sudah cukup bagus ya menurut saya itu, walaupun Pak Hikmahanto mengatakan terlalu keras ya. Tetapi ada satu hal bahwa kita tidak menyebut, we are not naming the country ya. Satu sisi kita ingin mengakomodasi bahwa kita kan negeri yang sangat menghargai territorial integrity ya. Tapi di satu sisi kita memang punya hubungan baik dengan keduanya. Jadi sebelum serangan terjadi, sebenarnya Menteri Luar Negeri sudah menelpon satu-satu, yaitu Menteri Lavrov dan juga Menteri Ukraina. Tapi ternyata itu tidak bisa membuat perang itu tidak terjadi. Ya itu saya kira yang paling bisa kita lakukan ya dalam kondisi seperti ini. Kita melihat memang ada beberapa upaya lain. Kita tahu kemarin misalnya Perdana Menteri Israel datang ke Moskow dan bicara 3 jam, kemudian dia ke Jerman ya. Saya kira segala cara saya kira memang harus dilakukan oleh dunia ini agar tidak terjadi kelanjutan dari perang, karena tetap masyarakat sipil yang akan kena. Mengenai kemanusiaan, saya kira mungkin pertanyaan ini ke Kemlu ya, saya tidak lagi aktif di situ, jadi saya tidak tahu day to day-nya, mungkin lebih baik ke Kemlu nanti. Terima kasih Dubes Wahid. Silahkan Dubes Yudi. Terima kasih Mbak Puri, yang terhormat His Excellency Profesor Wahid. Saya juga belum menyapa Kang Profesor Opsatar Sinaga, sahabat saya.
posisi pemerintah Indonesia di dalam resolusi United Nations General Assembly yang mengambil posisi bersama 141 negara lainnya in favor condemning the Russian aggression to Ukraine. Jadi menurut saya sudah benar posisi itu, dan ini merupakan sikap politik yang bebas aktif, bukan Amerika Serikat, dan juga bukan berarti memusuhi Rusia, karena Ukraina dan Rusia memiliki jarak yang sama. Kalau tadi menyimak apa yang saya sampaikan, runtutan perjalanan sejarah politik kedua negara di rezim Uni Soviet, posisi diplomasi Ukraina dan Indonesia dan Rusia itu baru kita kenal dalam terminologi diplomasi modern setelah Soviet bubar. Jadi kedua negara punya hak menentukan nasib bangsa dan masa depannya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Dan di dalam hukum internasional, ya kalau saya tidak salah, Pak Hikmahanto tentu lebih paham dari kita semua yang ada di sini, bahwa kedaulatan atau national integrity, ya, sovereignty sebuah negara itu harus mendapatkan pengakuan internasional, dan pengakuan internasional itu ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tidak bisa serta-merta satu wilayah di dalam satu kedaulatan negara melepaskan diri atau menyatakan merdeka, lalu otomatis menjadi negara berdaulat yang memiliki hak-hak teritorialnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rusia, mengakui Republik Demokrasi Donetsk dan Republik Luhansk, itu saya tidak menemukan ya referensi landasan basic teori international relation and international law-nya. Kalau namanya sudah membutuhkan amanah. Prof. Didi ada masalah dengan ini ya? Videonya dimatikan nggak apa-apa? Jadi kembali lagi bahwa Ukraina dan Rusia ini memiliki hak yang sama di dalam menentukan nasib dan masa depan bangsanya. Jadi jangan karena alasan dia ingin ke NATO, lalu Rusia marah dan masuk ke dalam wilayah kedaulatannya, melanggar hukum-hukum internasional. Jadi itulah yang disoroti oleh pemerintah Indonesia, sehingga kita berdiri bersama 141 negara yang lainnya mengambil sikap in favor condemning Russian aggression to Ukraine. Jadi menurut saya itu sudah tepat dan perlu kita apresiasi dengan berbagai macam argumentasinya, dan itu saya yakin sudah melalui sebuah proses yang panjang ya, mengkalkulasi posisi itu bukan mengekor kepada Amerika, bukan karena membenci Rusia, karena Rusia dan Ukraina sama-sama sahabat kita, tetapi Indonesia dengan akal sehatnya tahu kalau masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara lain itu adalah agresi dan melanggar hukum internasional. Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan yang beradab dalam menjaga perdamaian dunia. Dan pemerintah Indonesia paham betul amanat konstitusi kita untuk menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Jadi sudah tepat. Kemudian yang kedua, Ukraina ini dilihat dari geostrategisnya, ini bukan merupakan ancaman bagi negara lain. Bagaimana mungkin ya, wilayah yang hanya 500.000 kilometer persegi mengancam wilayah yang 17.250.000 kilometer persegi luasnya? Oh, tidak mungkin. Jadi yang ketiga langsung, yang ketiga itu yang penting langkah-langkah Indonesia selanjutnya apa? Saya setuju yang dikemukakan oleh Profesor Tirta, oleh Profesor Hikmahanto. Jadi Indonesia harus mengambil posisi yang proaktif ya sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebagai pemimpin negara non-blok, pemimpin G20 saat ini, pemimpin negara ASEAN, untuk mengambil langkah-langkah aktif mendamaikannya. Bahkan kalau harapan dari beberapa pembicara tadi bahwa kenapa sih Ukraina itu tidak menarik diri saja dari NATO? Nah, Indonesia juga bisa mengappeal ya, sebagaimana tadi informasi yang disampaikan oleh Profesor Wahid tadi, bahwa Perdana Menteri Israel sudah bertemu dengan Vladimir Putin, bertemu dengan pemimpin Jerman, lalu kemudian Macron juga sudah menelepon Vladimir Putin, Turki juga menelepon Vladimir Putin. Jadi peran-peran
menjembatani itu juga perlu kita lakukan setelah kita mengambil posisi di United Nations General Assembly. Yang keempat adalah langkah-langkah kemanusiaan, karena walau bagaimanapun serangan Rusia kepada Ukraina ini menghancurkan fasilitas-fasilitas sipil, mengakibatkan lebih dari, kalau tidak salah, UNHCR ini sudah mencatat 1,2 juta orang ya yang sudah melintasi wilayah-wilayah perbatasan Ukraina dengan negara-negara lainnya sebagai pengungsi. Ini menimbulkan tragedi kemanusiaan. Misalnya saja ya, salah satu yang saya ketahui, teman-teman saya yang di Ukraina menyampaikan bahwa mereka sekarang sulit menemukan obat-obatan. Karena apa? Karena apotik-apotik juga tutup, ya takut dibom. Sementara kalau ada yang buka juga sangat terbatas sekali ketersediaan obat-obatan. Mungkin itu perlu menjadi bahan pertimbangan. Dan yang kelima, ada yang lebih penting, bahwa amanat konstitusi kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan pada warga negara Indonesia menjadi prioritas. Sekalipun sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa sudah 100-an lebih ya warga negara Indonesia sudah tiba di Indonesia dengan selamat, kita perlu memastikan kembali apakah masih ada yang tertinggal. Nah, itu jangan sampai juga ada yang ketinggalan. Jadi sebaiknya Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana masih terus beroperasi ya. Mesti ada minimal ada diplomatnya lah itu ya, yang menjadi junior-juniornya His Excellency Profesor Wahid harus tetap di sana, jangan ikut juga evakuasi untuk memastikan ya, seluruh warga negara Indonesia sudah aman meninggalkan Ukraina, atau setidak-tidaknya kalau yang berada masih di sana, mereka sudah tahu resikonya, memang mereka ingin tetap tinggal di sana. Nah, inilah tugas pemerintah kita, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan sisakan satupun WNI, apalagi sampai ada yang merasa terjebak di sana. Itu langkah-langkah yang konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita ke depan setelah kita mengambil posisi in favor condemning Russian aggression to Ukraine. Oke. Agak kurang lancar karena tadi putus-putus, tapi semoga pesan dari Dubes Sidi tersampaikan dengan baik ya. Oke, untuk berikutnya pertanyaan ini kepada Dubes Sidi juga ya, yang mengenai alasan Ukraina bergabung dengan NATO. Apakah memang tidak ada masa depan apabila mereka bergabung dengan Rusia ya? Untuk fakta pertahanannya, silakan Prof. Saya setuju dengan pendapat Profesor Hikmahanto. Memang sebaiknya begini. Ukraina itu kan tidak sulit menarik mundur pendaftarannya ke NATO. Jadi sebaiknya NATO saja memutuskan secara bijak nggak usah memasukkan Ukraina. Dan di sisi lain, kalau kita bisa menjembatani perdamaian antara kedua negara, bisa saja memberikan persuasi pandangan mereka tidak usah masuk NATO agar tidak dianggap menjadi ancaman terhadap geostrategic defense Rusia. Persoalan dia bekerja sama di masyarakat ekonomi Eropa, saya rasa tidak apa-apa. Tapi untuk NATO ada dua cara. Pertama, ada pihak ketiga, ya, ada negara penengah seperti Indonesia yang mempersuasikan agar Presiden Zelensky jangan ngotot atau mendeklar bahwa dia tidak jadi ke NATO, atau bisa juga dari NATO-nya yang membatalkan atau menolak keinginan Ukraina bergabung dengan NATO. Saya rasa kalau begitu bisa meredakan kemarahan ya tanda kutip dari Vladimir. Ini diarahkan kepada Prof. Hik. Jadi dari Ibu Amanda tadi ya, kalau Jawa Barat dideklarasikan merdeka diakui oleh Australia, apa otomatis jadi negara berdaulat, Prof? Mungkin ini menyambung dengan pertanyaan lain dari Pak Enrico ya, bahwa tadi ini mohon maaf, Pak Enrico ini kepada Profesor Wahid, bukan untuk Pak Hikmahanto. Mohon maaf. Kembali kepada Prof. Hikmahanto aja. Ya, baik. Prof. Terima kasih. Mohon maaf ini. Olahraganya harus tetap jalan walaupun kita malam-malam Zoom ya. Karena malam itu saya selalu olahraga sebelum tidur biar tidurnya nyenyak gitu kan. Jadi kita lepas gitu kan. Jadi pertama saya ingin mengatakan begini. Pertama adalah
saya nggak akan berpihak kepada Rusia ataupun kepada Ukraina. Tidak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa yang dikedepankan dalam konflik seperti ini adalah perdamaian, keselamatan warga sipil. Itu, ya, itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana rakyat sipil tidak disengsarakan dengan perang. Itu. Jadi saya ingin clearkan itu. Lalu kalau tadi mohon izin Prof Yudi, saya kalau misalnya kita berbeda pandangan nggak apa-apa secara akademis kan. Jadi saya mengatakan gini, kalau Prof Yudi bilang setuju nih resolusi ini kita ketok, karena apa? Karena kan kita perlu menyelamatkan warga negara kita di Ukraina. Betul ya Prof ya? Nah pertanyaan saya, bagaimana warga negara kita di Rusia? Bagaimana kalau misalnya pemerintahnya mungkin nggak ada masalah, tapi masyarakatnya yang katakanlah dia marah sama Indonesia, tapi kalau berhadapan dengan pemerintah Indonesia sangat jauh, dia kenakan ke siapa? Warga kita. Nah, coba kalau kayak begitu gimana? Ya kan? Ini kita udah mengutuk nih. Tok, kamu saya kutuk. Coba baca resolusinya. Agresi Rusia. Agresi Rusia itu berarti kita sudah menjudge, menghakimi layaknya Amerika bahwa kamu tuh salah. Gitu. Padahal kan saya udah dari awal bilang, udahlah kita nggak menjudge, kita nggak akan ikut konflik ini. Ya, karena apa? Yang kita ingin kedepankan adalah dari sisi kemanusiaan. Nah, coba bayangkan, sekarang kita udah mengatakan bahwa ini merupakan agresi Rusia dan Rusia seharusnya tidak melakukan hal ini. Lalu kita mau menjadi peace broker, ya, penengah bagi perdamaian. Kita datang ke Rusia. Apa nggak Rusia nanti ketawa sama kita? Hehehe. Kamu perasaan kemarin kan ngutuk saya, nggak ngutuk Ukraina kan? Kok kamu mau datang ke saya ngapain? Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Belum lagi yang saya khawatirkan adalah kadang masyarakat kita yang dibuat suruh berbenturan. Saya lihat nih dari chat ini udah kelihatan nih pro Rusia, pro Ukraina, kan kayak gitu. Kenapa? Di sosial media anak-anak muda ini dimasukkan konten-konten. Nah, saya nggak mengatakan bahwa itu konten dari siapa gitu ya, tapi saya bisa menduga ada yang dari Rusia, ada juga yang dari Ukraina. Kalau yang dari Ukraina, pokoknya kira-kira yang pemboman. Nanti ada yang bilang, oh itu hoax loh, itu tahun sekian. Tapi kan kita udah keburu kepercaya, sehingga membangun persepsi. Ya. Ini total war nih Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bicara soal bawa senjata terus kemudian tembak-tembak. Enggak, ini total war di mana cyber itu bermain. Ya. Sementara kalau Rusia kan, wah ketegasan Putin, lalu kemudian tentaranya tegas, kemudian cantik-cantik dan lain sebagainya. Saya nggak perlu gitu. Tapi basisnya bukan pada ilmu pengetahuan. Basisnya bukan pada aturan seperti apa. Ya, basisnya bukan dalam konteks kita memahami bagaimana masyarakat internasional ini berinteraksi, bukan. Tetapi basisnya adalah apa yang mereka lihat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Konfliknya di Eropa Timur, tapi yang berantem kita coba di sini. Saya bilang, ini Kemlu sudah memikirkan belum ketika dia vote berkaitan dengan ya, saya dukung resolusi yang mengutuk Rusia. Ya, bahasanya sih bukan condemn, tapi deplore. Ingat, kalau Bapak Ibu lihat, bahwa resolusi ini adalah resolusi yang gagal dimajukan di Dewan Keamanan, karena diveto oleh Rusia. Lalu Indonesia diminta untuk bukan sekedar setuju atau tidak setuju, tidak. Jadi co-sponsor. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Co-sponsor itu adalah ekor dari ekor. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, belum lagi Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu lihat di berita. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berterima kasih sama Ibu Menlu. Itu yang saya tersinggung terus terang. Ya, kenapa kok kayak begini? Ya, jadi kalau misalnya ini kan gaya Amerika Serikat untuk mengatakan apa? Rusia, Indonesia sudah berpihak loh pada saya. Nih, saya congratulate Menteri Luar Negeri. Ini kita baca atau enggak nih? Kita kalau misalnya bicara hubungan internasional, hal-hal yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kita harus pahami. You have to read between the lines. Ya, makanya saya agak keras seperti ini. Ya, saya bolehlah dibilang, saya kuliahnya di Inggris, pendidikan waktu saya SMA di Amerika, dan lain sebagainya. Tetapi, kalau hati saya digosok, mata warnanya merah putih. Nah, itu dia.
Iya, maka orang-orang pada benci semua sama saya. Ya, orang pada bilang menganggap saya ini ahli hukum internasional, perspektif negara berkembang. Saya bilang so be it. Karena apa? Hukum internasional yang sekarang yang dibangun itu adalah hukum internasional versinya negara-negara yang sebelum merdeka kita. Ya, negara-negara barat. Dan ini yang kita mau coba untuk dirubah. Termasuk oleh Prof. Mokhtar kaitan dengan negara kepulauan dan lain sebagainya. Jadi suara negara berkembang ini harus ditonjolkan. Nah, sekarang mohon maaf Prof. Yudi, kalau misalnya Indonesia sudah mendukung, so what's the point? What's the point ketika kita mau memberikan solusi? Wong kita mengekor Amerika kok. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi saya katakan jangan pernah kita lelah membangun perdamaian. Maka saya menyampaikan solusi yang sudah dikutip oleh banyak media. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu. Begini Bu, saya harus tunjukkan pada Ibu Montevideo Convention, ya, on the rights and duties of states. Memang Indonesia kita belum menjadi anggota hukum kebiasaan internasional. Karena dalam hukum internasional sumber hukum itu selain konvensi, ada yang namanya kebiasaan hukum internasional, ada prinsip hukum umum. Nah, di dalam pasal 1 kita lihat nih. Territory harus ada. Ini yang Palestina nggak ada. Tapi kita akui sebagai sebuah negara. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.